Menurutku, gunung itu curang. Ya, curang. Dia selalu membuatku kesal, lelah, dan terkadang membuatku putus asa. Sampai terfikir untuk tidak mendakinya lagi. Tapi sesampainya di bawah, taunya kangen lagi. Sebenarnya, ini bukan kali pertamaku mendaki. Sudah beberapa gunung dan bukit tidak populer lainnya aku jelajahi. Namun, baru kali ini aku berpikir untuk memvisualisasikannya hingga menjadi sebuah cerita. Ya, anggap saja aku menyimpan kenangan di memori YouTube agar suatu ketika bisa dilihat jika hati sedang rindu. 30 Mei, aku bertandang dari Bandung ditemani 3 orang lainnya, yakni suamiku Nono, kakak perempuanku Siska, dan teman kakakku Obet. Diiringi rintik hujan yang seolah ngajakin balik ke rumah, tapi tidak sedikit pun menyurutkan semangat kami. Terutama aku, yang sedari dulu memang bermimpi untuk menggapai atap tertinggi kedua di Jawa Barat ini. Yeay, hari yang ditunggu telah tiba. Tepatnya tanggal 31 Mei 2021, setelah kami bermalam di base camp Edelweiss. Kami bergegas mencari pengganjal perut dan tambahan logistik dari warga lokal. Karena kondisi pandemi saat ini, kita dianjurkan mematuhi protokol kesehatan, serta diwajibkan untuk cek kesehatan seperti mendaki gunung pada umumnya. Kita doakan saja ya, semoga negeri ini lekas sembuh. Kita memilih jalur pendakian via Cibodas, karena menurut informasi dari AOBET, jalur ini bervariatif, banyak spot-spot yang memanjakan mata. Maklum saja, dia sudah beberapa kali mendaki gunung ini. Setelah 30 menit perjalanan, kita sampai juga di pos pendaftaran untuk registrasi ulang dan cek kesehatan. Sekitar pukul 9 waktu setempat, kita segera bergegas sebelum matahari semakin meninggi. Tujuan kita selanjutnya adalah Telaga Biru, yang konon katanya airnya berwarna biru. Wah, jadi gak sabar nih pengen cepet-cepet sampai sana. Tiga 30 menit berlalu, kita sampai di Telaga Biru. Yang benar saja, airnya berwarna biru. Tidak berlama-lama sih kita di sini, hanya beberapa tegukan air serta jepretan foto untuk kita abadikan. Sedari awal pendakian tadi, trek didominasi oleh susunan bebatuan yang lumayan bikin langkah sedikit gontai, serta lingkungan yang masih rapat dan asri. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya kita menemukan vegetasi yang sedikit terbuka, serta jembatan dari bongkahan beton yang tersusut sejauh ratusan meter. Inilah yang dinamakan Rawa Gayonggong. Setelah memulihkan tenaga sejenak, tidak berlama-lama kita pun beranjak. Beberapa pos telah kita lewati. Trek mulai dihiasi lumut-lumut yang setia menempel pada inangnya. Tipikal seperti ini, biasanya lokasi tidak berada jauh dari perairan. Dan benar saja, seketika terdengar riakan air di depan kami. Terlihat beberapa orang pendaki sedang mengambil bagiannya. Kaget. Kita tidak boleh berlama-lama di sumber air panas ini, mengingat medannya yang sangat berbahaya, serta hanya bisa dilalui bergantian. Sebenarnya ingin sekali rasanya merebahkan diri dan membiarkan jatuhan air hangat menerpa tubuh lelah ini. Tapi, sudahlah.
Perjalanan kami tidak cukup sampai di sini. Masih ada pos kandang batu dan tujuan terakhir tentunya kandang badak yang diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Di sanalah kami berempat akan mendirikan tenda untuk beristirahat. 2 jam berlalu. Tepatnya pukul 4 sore kandang badak telah kita jejaki. Tak menunggu lama, kita berbagi peran sebelum matahari kembali ke peraduannya. Menjelang senja, santap malam telah dipersiapkan. Tentunya oleh koki terbaik kami. Menu kali ini begitu terasa lezat. Semoga menggantikan tenaga yang terkuras dari tadi. Malam berlalu begitu singkat, sampai aku tak ingat kapan mata ini terpejam. Tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh seruan dari tenda sebelah. Ayo, ayo, summit. Waktu itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Duh, rasanya malas sekali mata ini untuk terbuka, apalagi untuk menelan makanan. Tapi apa daya, bayang-bayang puncak gede membangunkan kembali semangatku. Singkat cerita, setelah sekenanya kami mengisi perut, hanya sekedar penangkal angin nakal saja. Kami segera berkemas dan berlomba bersama matahari, agar lebih dulu sampai ke puncak. Sayang, sepertinya kita sedikit lebih terlambat. Karena waktu itu menunjukkan pukul 4 waktu setempat, 1 jam lebih terlambat dari yang kita rencanakan. Dengan berbekal alat penerangan dan tentunya pakaian hangat, kami berempat menembus dinginnya kegelapan ditemani terang rembulan menyusuri jalur yang lebih curam. Baru kali ini aku melakukan pendakian ketika hari masih gelap. Nafas terasa berat, mungkin karena harus berbagi oksigen dengan penghuni di sini, ditambah stamina yang belum kembali seutuhnya. Tuh kan, benar saja, langit sudah terlihat terang. Nampaknya kali ini kita kalah dari matahari. Tak terasa, peluh bercucuran, diiringi deru nafas yang memburu. Tak kalah beratnya dengan tas yang kami bawa. Di sini kita saling menyemangati, bahkan kami sesekali berbohong perihal puncak yang sudah di pelupuk mata, istilahnya untuk menghibur diri. Seperti mendapatkan angin segar, di atas sana kami melihat batas vegetasi, yang artinya puncak semakin dekat. Ingin rasanya kulempar tas punggungku dan berlari mendahului kaki kecilku, yang sedari tadi berjalan sangat berat. Oh, ini yang kelihatan dari bawah batunya. Sesampainya di batas vegetasi, aku hanya bisa terpaku menyaksikan lukisan alam yang begitu memanjakan mata. Terharu sekaligus bangga, perasaan itu berbaur menjadi satu. Ternyata aku mampu melampaui batasku sendiri. Tak terasa air mata menetes tatkala angin menyapunya sampai ke pipi. Seketika aku tersadar dan segera mengejar ketertinggalanku menuju puncak. Kali ini aku berjalan memunggungi puncak Pangrango yang berdiri kokoh seolah cemburu karena hanya aku lalui. Maaf ya, mungkin suatu hari aku akan menjengukmu, tentunya dengan lembah Mandalawangimu yang melegenda itu. Alun-alun Surya Kencana, hidangan penutup dari semesta. Pantas saja, pas tadi di puncak, aku tak ingin terlalu lama. Kini,
Hamparan padang savana tersaji di depan mata. Ini nyata. Terima kasih, Gunung Gede. Kamu telah mengizinkan kaki-kaki kecil kami menelusuri bagian-bagianmu. Jamuanmu pun begitu mewah hingga tak ada satupun yang kami sesali. Aku di sini merasa sangat kecil, bahkan lebih kecil dari butiran-butiran kabut di Surya Kencana kala senja akan usai. Selamat tinggal, putik-putik Edelweiss. Di tangkaimu, aku titipkan semua kenangan ini. Salam rindu, Wika Fitriani.